Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Kita masuk dalam karakteristik manhaj salaf yang keempat, bahwa manhaj salaf itu manhaj yang adil. Kata penulis, prinsip keadilan akan tampak di antara hamba dan Rabb-nya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan antara hamba dengan dirinya sendiri adalah dengan menambah ketaatan, menjauhi syubhat dan syahwat. Ya. Dan antara seorang hamba dengan hamba yang lain harus berlaku adil. Berlaku adil, jadi tidak boleh menzolimi orang lain meskipun orang itu kita benci atau orang yang berbeda dengan kita. Kalau kaitannya dengan manhaj salaf, berarti orang yang menyandarkan diri, dia merasa bahwa dia mengikuti cara beragamanya salafus soleh, maka dia harus tahu salafus soleh itu manhajnya adil meskipun kepada orang yang menyelisihi manhaj salaf. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu menjadi tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ayat ini turun berkenaan dengan kebencian orang beriman kepada orang kafir. Yang kebencian itu diperintahkan. Kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk membenci kekafiran. Tapi tidak boleh kebencian kita kepada orang-orang kafir membuat kita menjadi berlaku tidak adil. Sehingga apabila kebencian yang diperintahkan oleh Allah kepada orang kafir, itu saja kita harus adil, apalagi kepada muslim yang meskipun dia punya syubhat dan punya syahwat, maka kita lebih diperintahkan lagi untuk berlaku adil. Boleh dicatat dekat-dekat situ. Contoh adil kepada orang kafir adalah tidak curang dalam transaksi muamalah dengan orang kafir. Tidak boleh lantaran ini kan orang kafir, kemudian misalnya timbangannya dikurangi. Misalnya kita jualan buah, kemudian kita tempeli manet di timbangan. Yang lantaran kita lihat dari jauh, oh ini kayaknya orang kafir nih, ada kalung salib soalnya di lehernya. Nah, lalu terus dikurangi timbangannya, maka ini tidak boleh. Kita bertetangga misalnya sebelahan rumah dengan orang kafir, kemudian kita kalau buang sampah di tong sampahnya. Suatu hari dia ngomong gitu, Pak maaf ya, saya perhatikan kenapa tong sampah saya ini selalu penuh. Ternyata bapak ini suka buang sampah di tempat saya. Ya. Terus kita bilang, oh iya soalnya sampean kan kafir. Ya. Tidak boleh. Itu dia punya punya anjing. Kita lempari racun tikus supaya mati anjingnya. Karena kita tidak suka, oh ini kafir soalnya. Itu semua tidak boleh. Karena itu berarti tidak adil kepada orang kafir meskipun kekafirannya kita benci. Nah itu kan antara muslim dengan orang kafir. Bagaimana kalau manhaj salaf, orang yang mengatakan dirinya ahlus sunnah wal jamaah, yang beragama dengan manhaj salaf, kepada orang yang tidak bermanhaj salaf, maka jawabannya sama. Manhaj salaf itu membantah penyimpangan, tapi tetap berlaku adil kepada pelakunya. Boleh dicatat dekat situ. Contoh, tidak boleh
membantah penyimpangan dengan mencela fisiknya. Mencela fisik tidak boleh, karena yang menciptakan ini siapa? Allah. Misal saja ada dai terkenal, sering menyebarkan syubhat, anggap saja misalnya bibirnya sumbing. Yang dibantah adalah penyimpangannya, tidak boleh soal bibirnya. Dinamakan misalnya si Ustadz Sumbing, Ustadz Birsum. Telah berkata seorang Ustadz Birsum, ketika digali, kenapa kok kamu bilang Birsum? Ya soalnya bibirnya sumbing. Ini mencela fisik dan Allah yang menciptakannya, dan perlakuan tidak adil kepada orang yang menyimpang. Tidak boleh fisiknya, giginya boneng misalnya. Tidak boleh yang diomongin itu giginya. Hanya fokus pada penyimpangannya. Misalnya Ustadz ini mengajak orang menyembah kubur. Ataupun kalau dia nggak bilang, oh saya nggak menyembah kubur kok, saya nggak ngajak orang menyembah kubur. Tapi masalahnya minta rezeki kepada kuburan misalnya. Yang kita fokus pada kajian kita, pada ceramah-ceramah dan dakwah kita adalah membantah penyimpangan orang ngajak orang lain minta rezeki di kuburan. Adapun sekali lagi fisiknya tidak boleh. Contoh yang kedua, kepada orang yang bukan manhaj salaf, bentuk tidak adilnya, misalnya ganti-ganti namanya, diganti-ganti namanya dengan nama yang nanti konotasinya negatif, diganti-ganti namanya menjadi nama-nama yang konotasinya negatif. Meskipun saya belum pernah mendapati ada ustadz kita yang melakukan hal ini, dari sisi misalnya ya, yang pernah jadi korban itu Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Ustadz Abdul Hakim, hafizahullah, salah satu ustadz bermanhaj salaf senior di Indonesia. Abdadnya itu diganti orang dengan nama Bodat. Yang ganti salah satu mantan anggota MUI. Juga pembesar dakwah di Indonesia ini. Bodat itu artinya apa ya? Monyet kah? Monyet. Dengan bahasa apa itu? Ya. Pokoknya dia bilang, ini Abdul Hakim bin Amir Bodat. Apakah seandainya Ustadz Abdul Hakim ini membawa kesesatan, apakah kesesatannya jadi hilang ketika diganti namanya dari Abdad jadi Bodat? Enggak. Tadi Ustadz Birsum, dia punya nama misalnya saja, namanya misalnya Abdul Razak, ya. Terus tiba-tiba diganti jadi Ustadz Birsum. Maka ini bukan sebuah keadilan kepada orang-orang yang menyimpang. Yang fokus kita bahas penyimpangannya saja. Yang ketiga, disasar urusan pribadinya. Misalnya dia kawin 3 kali dan selalu bercerai. Itunya tidak usah diurusi. Cukup penyimpangannya saja. Adapun dia mau kawin habis itu cerai, lalu kawin lagi, cerai lagi, lalu kawin lagi. Atau misalnya mantan istrinya diwawancarai di media, di infotainment, kemudian dijelek-jelekkan mantan suaminya sang dai ini, itu tidak usah dan tidak boleh dijadikan sebagai bahan untuk kita mendakwakan orang tentang penyimpangannya. Contoh yang berapa ya? Keempat adalah menyebarkan aibnya, meskipun betul tidak boleh dijadikan bahan dakwah. Misalnya anggap saja dia dulu pernah melakukan pelecehan seksual, tapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Terus dia sudah bertaubat. Belakangan dia jadi terkenal. Dia sudah tutupi aibnya, orang-orang gak ada yang tahu. Kecuali mungkin gurunya, mudir pesantrennya.
Ketika akhirnya tersebar lagi, maka tidak boleh kita jadikan sebagai bahan. Ya. Dulu ada salah seorang da'i yang senang sekali membicarakan manhaj salaf dalam konteks negatif. Dan diketahui bahwa dia masa-masa mondok dulu pernah melakukan hubungan homoseksual. Ya. Tapi itu mungkin sudah 20-30 tahun yang lalu. Paling tidak 10-15 tahun yang lalu. Sekarang setelah mungkin dia bertaubat dan kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, kemudian sebagian teman-temannya yang di pondok dulu tahu, maka yang seperti itu tidak boleh disebar-sebarkan. Setiap dari kita punya aib. Setiap dari kita itu menyimpan masa lalu. Maka kalau sekarang yang bersangkutan menyebarkan syubhat misalnya, mengajak kaum muslimin masuk ke dalam kesesatan, maka aib yang belasan tahun, 20 tahun yang lalu tidak boleh diungkit-ungkit. Selanjutnya, bentuk-bentuk keadilan. Bagaimana bentuk-bentuk keadilan manhaj salaf? Pertama, kata penulis, manhaj salaf itu tidak menolak kebenaran lantaran orang yang mengatakannya ternyata pelaku kebatilan. Meskipun yang bicara ini orang yang batil, kalau dia bicara benar maka diterima. Contoh mudah, bapak tidak sholat tapi nyuruh sholat. Bapak tidak sholat tapi menyuruh anaknya sholat. Sholat. Kamu jadi apa nanti kalau kamu tidak sholat? Padahal bapaknya tidak sholat. Bapaknya di rumah. Sana pergi ke masjid anak-anak. Tapi dia sendiri tidak pergi. Mungkin kita secara naluriah kita akan berkata, lah bapak sendiri tidak pergi, kenapa nyuruh-nyuruh orang? Kita katakan, apa yang dia suruh, apa yang dia katakan, kebenaran. Meskipun dia sendiri pelaku kebatilan. Sampai-sampai di antara para ulama kita ada yang mengatakan, tidak apa-apa. Ya, maksudnya, bukan tidak apa-apa. Sebagian ulama kita ada yang mengatakan, tetap seorang ayah wajib menyuruh anaknya sholat meskipun dia tidak sholat. Tidak boleh dia berkata begini, aku kan tidak sholat. Nanti aku kena di firman Allah. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Anda usah dikerjakanlah. Tidak usah disuruh anak-anak sholat. Dia tetap wajib suruh anaknya sholat. Karena kalau dia tidak suruh nanti dia dapat 2 dosa. Dosa tidak sholat. Apa yang kedua? Dosa tidak nyuruh anak sholat. Nah seandainya teman kita, dia pelaku kebatilan, tapi dia memberikan sebuah statement yang benar, maka wajib diterima. Teman kita pelaku bid'ah. Kita punya teman atau tetangga atau saudara pelaku bid'ah. Anggap aja hobi ke kuburan dan minta-minta rezeki di situ. Dia saudara kandung. Dia lihat kita ini manhaj salaf, tapi sama orang tua agak kurang ajar. Suatu hari dia ngomong, kamu salafi itu. Katanya kamu yang paling sunnah. Kan kamu yang selalu pegang kunci surga. Kenapa kalau lihat kelakuanmu sama orang tua itu tidak beres? Kamu kalau ngomong sama orang tua itu bentak-bentak. Jenggotmu aja panjang, istrimu aja bercadar. Ya. Terus kita balas, daripada kamu ke kuburan. Malah dibantah penyimpangannya. Daripada kamu kuburi, suka minta rezeki di kuburan. Syirik. Apa yang dia katakan ketika itu betul atau tidak? Betul. Tidak boleh kita kemudian seolah-olah menampik apa yang dia sampaikan dan itu memang betul ada pada diri kita. Terus kita ungkit sesuatu yang mungkin batil pada dirinya. Lantaran sebenarnya kita tidak mau menerima kebenaran.
Ya memang manhaj salaf itu bukan cuma akidah teman-teman. Manhaj salaf itu bukan cuma tauhid. Manhaj salaf itu termasuk bakti pada orang tua. Jangan ada yang bilang saya ini yang penting tauhid Ustaz dan sunnah, enggak bid'ah. Bapak mamamu ya itu rusak, biar aja di sana mereka. Syirik-syirik dah. Bid'ah dah. Kamu udah pernah kasih uang. Ah, males ngapain? Musyrik. Misalnya gitu. Bakti pada orang tua itu termasuk bagian dari manhaj salaf. Apa dalil tetap harus menerima kebenaran meskipun yang bicara itu pelaku kebatilan? Saya langsung lompat ke hadis. Ada kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diajarkan ayat kursi oleh syaitan. Ceritanya Abu Hurairah itu menjaga Baitul Mal dan sempat 3 kali didatangi oleh syaitan yang selalu mencuri Baitul Mal. Malam pertama tertangkap, dia minta ampun, dilepas. Malam kedua tertangkap, dia minta ampun lalu dilepas. Malam ketiga tidak dilepas. Pokoknya hari ini kamu akan kulaporkan kepada Nabi. Ya, kata Abu Hurairah, aku lihat tingginya kalau dia berdiri seperti anak remaja. Tapi ketika aku bilang, coba lihatkan tanganmu, aku lihat tangannya seperti anjing. Dan dia bilang, di kalangan jin, itu tidak ada yang lebih kuat daripada diriku. Maka Abu Hurairah bilang, pokoknya kamu kulaporkan sama Nabi. Maka diajak negosiasilah Abu Hurairah oleh si setan. Setan itu bilang, lepaskan saya, dan sebagai imbalannya saya akan ajarkan kamu satu ayat yang kalau kamu baca, maka setan-setan akan lari darimu. Ya. Akhirnya diterima negosiasi ini, Abu Hurairah karena butuh ilmu, maka dia tanya, sudah, kamu dilepaskan. Tapi apa ayatnya? Maka dijawab apa? Ayat kursi. Esok harinya, Abu Hurairah datang kepada Nabi dan bercerita tentang apa yang dia alami dalam 3 malam. Maka Nabi SAW mengatakan, Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub. Kata Nabi SAW, itu si setan, dia memang berkata jujur kepadamu, meskipun dia itu pendusta. Maksudnya, meskipun setan itu pelaku kebatilan, ketika yang dia sebutkan bahwa ayat kursi itu bisa menjaga dari syaitan, itu adalah kebenaran, maka Nabi suruh Abu Hurairah untuk terima. Begitu. Bisa dipahami? Nah, sekarang saya mau cerita sedikit. Pertama kali saya ketemu dengan dalil ini, saya pertama kali ketemu hadis ini waktu baca buku kecil judulnya Al-Firqatun Najiyah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu yang dulu pernah saya tamatkan di Namirah tahun 2015. Judulnya Jangan Menolak Kebenaran, judul bab itu, dan cerita ini yang dibawakan. Suatu hari saya bertemu dengan salah seorang ustadz bermanhaj salaf. Dan beliau salah satu yang senior. Beliau tahu bahwa saya suka duduk di kajian ustadz yang memang ada syubhatnya. Kenapa saya suka duduk di situ? Karena enak aja bawaannya. Sebagaimana memang sebagian pembawa syubhat itu enak kalau didengarkan. Bahkan kadang-kadang lebih enak daripada ustadz sunnah. Ya, retorikanya lebih bagus. Beliau bilang, sebenarnya ustadz yang fulan itu, yang antum sering duduk di kajiannya, itu ada syubhat-syubhatnya deh. Nah, cuman kan antum ini masih baru belajar, belum bisa beda-bedakan gitu, mana dalil, mana dalih, mana kebenaran, mana pembenaran. Antum kan belum bisa bedakan gitu. Kalau saran saya sih, antum mendingan duduk di kajian yang nggak usah campur-campur, daripada nanti kena syubhat. Terus saya bantah kata-kata Ustadz itu dengan ini. Tapi Ustadz, bukankah ada ceritanya Abu Hurairah, kita harus menerima kebenaran dari siapapun? Maka Ustadz itu bilang, ya sambil sedikit tertawa tapi kecut, ya. Karena beliau maksudnya mau lurusin saya, tapi kok saya malah bantah.
Ya, tapi beliau punya tanggung jawab untuk meluruskan saya, maka beliau bilang gini, antum harus biasa bedakan antara menerima kebenaran dengan menimba ilmu. Itu dua hal yang beda. Menerima kebenaran itu dari siapapun, meskipun dari setan, berdasarkan hadis itu. Tapi menimba ilmu itu harus pakai filter. Antum harus pilih-pilih siapa yang jadi guru antum. Itu dua hal yang beda. Nerima kebenaran itu bisa jadi terjadi insidental. Ada anak kecil ngomong, "Om," ngomong sama antum nih, "Om, jangan buang sampah sembarangan, Om." Insidental terjadi. Maka kita harus terima meskipun anak kecil yang ngomong. Tidak boleh kita bilang, "Ah, kamu ini pipis belum lurus saja." Menasihatin orang tua. Tidak boleh. Tapi itu insidental. Beda dengan menimba ilmu, antum memang sengaja dari rumah duduk ke situ. Antum sudah siap untuk mendapatkan yang maksud antum itu dapat ilmunya. Padahal bisa jadi yang sampai kepada diri antum itu bukan ilmunya, tapi syubhatnya. Cuman antum tidak merasa. Antum tidak tahu syubhatnya. Terus saya mulai nanya, emang syubhatnya apa, Ustaz? Ya. Nanti syubhatnya isinya tentang ya seputar perpolitikan lah. Seputar perpolitikan. Sering memanfaatkan ayat-ayat atau dalil-dalil global untuk membenarkan gerakan-gerakan politik yang dibawanya. Seperti apa misalnya? Ada orang berkata, ini sudah di luar dari konteks cerita Ustadz itu ya. Seperti ada orang berkata, dulu di zaman Nabi SAW ketika Nabi bagi ghanimah kepada para sahabat, kemudian ada yang celetuk di belakang, "Wahai Muhammad, baginya yang adil. Kalau baginya kayak gini nggak adil. I'dil fa innaka lam ta'dil." Berbuat adil lah. Ini kamu ini belum berbuat adil. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, kalau saya saja tidak dianggap berbuat adil, terus siapa yang berbuat adil? Laki-laki itu ngambek. Pergi dia. Umar bilang, "Ya Rasulullah, saya penggal aja kepalanya." Maka Rasulullah bilang, "Tidak boleh, jangan." Karena Rasulullah juga takut nanti akan tersebar bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Masa yang ikut perang malah dibunuh. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan apa? Akan keluar dari laki-laki ini keturunan-keturunan yang mereka baca Quran tapi tidak melewati kerongkongannya. Ini nanti muncullah dari mereka, dari orang ini, generasi anjing-anjing neraka. Maksudnya apa itu? Khawarij. Siapa laki-laki itu? Dzul Khuwaisirah. Laki-laki ini disebut dengan nama Dzul Khuwaisirah. Ada orang di zaman sekarang berdalil dengan cerita itu, mereka bilang, nah di zaman Nabi saja ada orang menegur pemimpinnya di hadapan orang banyak. Berarti boleh dong. Jadi demo di jalanan sambil bawa toa, jelek-jelekin pemimpin, itu sudah ada dari zaman Nabi. Jadi biasa aja. Maka kita katakan syubhat ini. Tapi dan terlalu bodoh gitu untuk mengambil dalil dengan seperti itu. Karena iya kalau yang ngomong itu Umar misalnya. Ya Rasulullah, adil dong. Ujung-ujungnya ternyata Umar itu jadi sahabatnya Nabi, jadi orang dekatnya Nabi. Bahkan Nabi sampai bilang kalau ada Nabi setelah Muhammad itu Umar. Kalau Umar yang melakukan mungkin jadi dalil. Lah yang melakukan itu setelah itu dicap Nabi sebagai nenek moyangnya anjing-anjing neraka alias Khawarij. Bagaimana bisa perbuatannya orang Khawarij dijadikan dalil di zaman sekarang untuk diterapkan? Demo di tengah jalan mencela pemimpin. Ya. Wong orangnya sudah dicap jelek kok dijadikan sebagai dalil. Kalau kita bilang iya itu sunnah dari zaman Nabi, oh iya itu sunnahnya orang Khawarij. Berarti demo di tengah jalan yang isinya menghujat pemimpin itu adalah sunnahnya orang Khawarij. Nah cuma kadang-kadang ya zaman waktu itu kan saya ketika dinasehatin saya masih mahasiswa, darah masih mendidih. Ya sekarang juga masih mendidih sih. Ya, cuman sudah bisa ditekan gitu kan. Darah masih mendidih diomongin tentang
Pemerintah ini zalim, pemerintah ini turunan PKI, Cina datang ke sini. Kita mendidih, mendarah panas gitu. Jadi benci sama pemimpin. Ya, dikasih syubhat seperti itu. Dulu ada orang namanya Dzul Khuwaisirah mendemo Nabi ini. Kita semakin yakin dan akhirnya kita jadi orang-orang yang masuk dalam syubhatnya dan jadi pelakunya. Ya, maka ini saya ceritakan agar teman-teman jangan sampai salah paham. Dalil Abu Hurairah ini berkaitan dengan menerima kebenaran, bukan menimba ilmu. Tidak sama. Jangan nanti antum datang ke majelis-majelis ilmu yang isinya syubhat lalu pakai hadis ini. Ya, dua konteksnya ini nggak sama. Adapun untuk menimba ilmu, maka para salafus saleh itu punya prinsip filter. Mereka memfilter siapa guru-guru yang akan mereka ambil ilmunya. Tidak semuanya mereka ambil. Ya. Kata Ibnu Sirin, ya, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kalian timba itu nanti akan mencerminkan agama kalian. Maka lihat-lihat, difilter siapa yang kalian ambil ilmunya. Tidak semua ustadz jadi ustadz terus diambil ilmunya. Dan berkata, ambil aja baiknya, buang buruknya. Kalimat-kalimat seperti ini sudah sejak lama saya bantah. Ada sebagian dai yang berkata, Ustadz Firanda bagus, ambil ilmunya. Kalau ada kurangnya, buang buruknya. Ustadz Syafiq itu juga bagus, ambil baiknya, buang buruknya. Nanti setelah itu disandingkan dengan nama-nama yang banyak syubhatnya. Fulan itu juga bagus, ambil baiknya, buang buruknya. Padahal itu banyak syubhatnya. Lalu mau digeneralisir, jadi dimulai dengan Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq, yang mungkin kita memang mau ambil ilmunya. Setelah itu diikuti dengan nama-nama yang banyak syubhatnya, untuk akhirnya kabur. Siapa yang benar, siapa yang salah, mana-mana salaf, mana bukan. Jadi kabur, jadi nggak jelas buat orang awam. Lalu diakhiri dengan slogan, ambil baiknya, buang buruknya. Maka kita jawab, kalau antum duduk dan antum bisa ambil baiknya, buang buruknya, berarti antum lebih pintar dari ustadznya. Karena antum punya kemampuan mengambil baiknya dan membuang buruknya, ustadznya tidak bisa memfilter itu kapan baik, kapan buruk. Ada 10 ustadz, antum ternyata lebih pintar dari semua ustadz-ustadz itu. Karena semua kebaikannya antum bisa ambil dan semua keburukannya antum bisa tolak. Begitu dong jadinya. Yang kedua, kebenaran yang ada pada orang yang menyelisihi tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek. Ini kurang lebih sama seperti yang pertama. Kalau ada kebenaran pada orang yang menyelisih manhaj salaf, itu tidak boleh diingkari meskipun dia punya kelakuan jelek. Tadi kita contohkan dengan mudah, tidak boleh mengingkari bapak yang nyuruh sholat lalu tidak mau sholat lantaran bapaknya tidak sholat. Alah, bapak tidak sholat juga, ngapain nyuruh sholat? Tidak mau aku sholat. Itu contoh mudahnya. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata tentang biografi Yusuf bin Adam, termasuk syekh pengikut sunnah. Dia adalah orang yang menyuruh kepada hal yang ma'ruf dan menyuruh kepada athar, cuma tabiatnya jelek. Tabiatnya jelek. Saya kasih mungkin contoh gitu ya. Contoh atau apalah, kaidah lah ya. Semua orang, semua ustadz, semua ulama pasti punya sisi negatif dan tabiat jelek. Semua orang, semua ustadz, semua ulama di zaman sekarang pasti punya sisi jelek, sisi negatif dan tabiat yang kurang bagus. Maka ini jangan dijadikan fokus kita, ngelihat sisi jeleknya aja. Karena ya, terutama dari kalangan dai-dai bermanhaj salaf, tentu dari sisi ilmu lebih banyak positifnya ketimbang sisi negatifnya. Setiap dari ustadz kita
Pasti ada sisi jeleknya. Misalnya ada sebagian ustadz yang misalnya tipikalnya ndak on time. Ada. Kurang disiplin. Ada ustadz itu pelupa. Sampai urusan duit juga pelupa. Ada ustadz yang mungkin misalnya tipikal KKN. Lo KKN? Masih ingat? Apa itu? Oh, dia korupsi enggak juga sih ya. Kolusi, nepotisme. Jadi misalnya, oh ini keluarga dimasukin di sekolahnya. Padahal enggak qualified. Misalnya dia bikin bersama teman-temannya, bikin pesantren. Pesantrennya punya standar masuk. Masuk SMP harus 6 juz. Masuk SMA harus 15 juz. Ya. Mentang-mentang dia mudir, kemudian masuk, yang mendaftar ini adalah keluarganya, di bawah dari standarnya dimasukinnya. Ya. Pasti ada sisi-sisi negatif. Maka kalau dia punya suatu sisi kebenaran, tidak boleh ini kejelekan ini, tidak on time, pelupa, KKN, ini kemudian dijadikan bahan untuk menolak kebenaran yang ada pada dirinya. Yang ketiga, bentuk-bentuk keadilan mana salaf. Tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas adalah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya. Coba kita baca maksudnya apa? Kesalahan orang yang menyelisihi tidak boleh menyebabkan berlaku zalim kepadanya dan menyia-nyiakan haknya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa kejahatan orang kafir, orang murtad dan khawarij lebih besar daripada kejahatan orang-orang zalim. Adapun jika mereka khawarij dan yang selainnya tidak menzalimi kaum muslimin, maka kaum muslimin tidak boleh menzalimi mereka kecuali menurut batas-batas syariat yang diperbolehkan. Pernyataan beliau ini tidak mencegah diwajibkannya menjelaskan kerusakan yang ada pada kitab-kitab Ahlul Bid'ah. Al-Qurrafi atau Al-Qarrafi berkata, kerusakan-kerusakan itu harus diperingatkan sebisa mungkin. Dengan syarat tidak melewati batas kejujuran padanya. Tidak boleh membuat kedustaan kepada pelakunya dengan menuduhnya berbuat keji selama ia tidak melakukannya. Bahkan cukup dengan memperingatkan apa yang menyelisih pada diri mereka. Tidak boleh dikatakan kepada seorang ahli bid'ah dibilang peminum khamar, ya, si pezina dan lain-lain, padahal itu tidak ada pada dirinya. Beliau juga berkata, berbicara tentang seorang harus dengan ilmu dan keadilan, bukan dengan kejahilan dan kezaliman. Ya. Cuma setahu saya, ustadz-ustadz kita, insya Allah secara umum, saya tidak menafikan adanya oknum, tapi secara umum ustadz-ustadz kita tidak masuk dalam tipikal-tipikal yang kalau membantah kebid'ahan, membantah penyimpangan itu yang disasar adalah personnya. Yang dikuliti itu kehidupan pribadinya. Saya kalau ndak ada undang-undang ITE, saya mau kasih contoh dengan nama begitu. Ya. Sedangkan yang lain sebaliknya. Kalau kepada orang-orang bermana salaf atau orang-orang salafi, maka mereka tidak adil dengan menyebutkan tuduhan-tuduhan yang tidak ada pada diri mereka. Coba kita sebut nama satu ya. Sudah siap mendengar ya? Ini siapa tahu nanti nggak di-cut. Pak itu. Bisakah Anda membuktikan tuduhan Anda bahwa ustadz-ustadz Wahabi alias Salafi yang Anda namakan Wahabi itu digaji di Indonesia satu orang per bulan 20 juta? Kalau ada mau saya. Saya punya yayasan kerja tiap hari ada di situ, 0 rupiah saya dapat. Tapi waktu sekolah di Saudi ada beasiswa, betul. Tapi kalau sekarang pulang lalu disuruh berdakwah digaji, wah kalau ada pendaftarannya, ya enggak mau juga sih. Itu tuduhan-tuduhan seperti itu. Ada yang mengatakan, Ustadz, dai-dai Wahabi di Arab Saudi itu telah membakar kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim lalu digonta-ganti.
Maktabah Syamilah itu softwarenya Wahabi, itu di dalamnya ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu digonta-ganti. Coba dicek. Mau Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang seperti apa yang kalian mau? Walhamdulillah, Ustadz Salafi, saya termasuk di antaranya, kita justru dapati di kitab kita bermana salaf. Nih contohnya. Kita disuruh menerapkan kejujuran dan keadilan. Dan itu tidak boleh dilakukan kepada orang yang kita benci sekalipun. Ya. Maka saya juga kurang setuju kalau ada yang menamakan dengan kata Pak Kumis. Ya dia memang berkumis. Tapi tidak usah bilangin Pak Kumis. Ya. Bilang saja Kiai atau Kiai IR kalau takut dengan undang-undang ITE. Ya. Ada dia bilang di YouTube-nya, saya pernah simak. Saya pernah ke Balikpapan. Saya debat dengan Ustadz Wahabi, ngacir. Kurang lebih seperti itu. Saya cari-cari, oh ternyata itu bukan dai Salafi. Yang dibilang ngacir itu, ternyata debatnya memang di Masjid At-Taqwa. Sebut juga kan nama ustadznya. Salah satu ustadz tua. Mungkin bukan tipikalnya berdebat, bukan juga karena mungkin usianya, tapi ya kalau saya perhatikan, memang sudah tidak kondusif. Satu kayak lawan banyak orang. Setiap ini ngomong nanti, hore, disorak-sorakin. Kalau yang ini yang ngomong, tidak dihormatin. Siapa yang mau berdiskusi kalau kayak gitu caranya? Ya, itu bukan ngacir juga mungkin sebenarnya, tapi sudah malas gitu. Kalau sudah tidak kondusif. Ya. Karena orang-orang sebelah sana itu, kalau ada yang mereka tidak setuju, mereka pakai cara kekuatan massa, menggerakkan massa, kajiannya dibubarkan, kajiannya dirusak, masjidnya dirusak. Makanya saya bilang tadi, sepertinya kalau ustadz salaf itu tidak pernah ganggu-ganggu acara-acara yang mereka tidak setuju. Ustadz salaf itu mana ada ngajak masa, ayo besok ada peringatan mari kita datang, kita amar ma'ruf nahi munkar, kita bubarkan. Saking tolerannya mana salaf dan ustadz salafi, yang itu biarin, terserah. Kita cuma mengatakan bid'ah itu dilarang. Adapun setelah itu orang tidak mau mendengar, ya terserah. Nanti kita tanggung jawab di hari kiamat sendiri-sendiri. Tapi kalau sebaliknya, begitu ada kajian yang mungkin mereka baginya tidak disepakati, ya, di demo, dihambur, masjidnya ditutup, dan seterusnya. Ya. Ini cuman karena ini tidak ada toa keluar aja, Pang. Coba keluar toa. Jadi kalau Ustadz Salaf itu enggak ya, menggerakkan massa untuk apa yang mereka tidak suka lalu kemudian dihancurkan. Tidak seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, terlalu banyak buktinya. Kalau sebaiknya, terlalu banyak buktinya. Katanya, Ustadz Wahabi itu suka mencomot masjid orang. Yang ngomong. Dan bukan cuma orangnya satu dari sekian banyak. Yang suka nuduh-nuduh, Salafi suka merebut dan mengambil masjid orang. Mana buktinya? Sebutkan satu. Satu kota saja. Ustadznya siapa yang gerakkan itu lalu kemudian masjidnya direbut? Mana? Mana? Tapi kalau kita kasih sebaliknya, banyak. Masjidnya masjid umum, dibangun bersama, tiba-tiba dicat. Tiba-tiba dikasih pelang nama. Mau kasih contoh? Di satu. Sampai mobil ketua tamirnya dibakar. Orangnya lagi pergi, mobilnya dibakar. Apa salahnya mobilnya dan siapa salah orangnya? Kenapa kok mobilnya dibakar? Ini cerita beliau sendiri. Saya sebut lagi kah? Beliau
cerita kepada saya, ya mobil saya pergi safar, kemudian datang, mobil saya sudah hangus, dibakar orang. Apa salahnya orangnya? Sehingga kemudian Anda bakar mobilnya. Nanti Anda dituntut di hari kiamat. Demi Allah. Kalau Anda gak minta maaf dan Anda gak kembalikan hartanya. Kecuali kalau bapaknya sudah merelakannya. Tapi biasanya juga ikhlas, cuman ikhlas gitu ya, tapi gak bisa lupa. Begitu. Nanti ketika diingatkan lagi, Pak, mobilnya dulu terbakar, itu pasti membara lagi tuh. Dibangun bersama, tiba-tiba nanti jadi masjid mereka. Kalau itu mah banyak contohnya. Ada pun yang kemudian misalnya, kok sekarang jadi salafi semua? Saya tidak nafikan, memang ada. Dimulai dari orang-orang awam. Mereka tidak orang awam. Bikin komplek perumahan, bangun bersama. Tapi mereka tidak punya jubah partai, mereka tidak punya jubah ormas. Kemudian masing-masing undang aja Ustadz Anu. Semua dimasukkannya, dicampur aduk. Ya kan, semua masuk. Lama-lama orang tertarik. Siapa orang awam betulan ya? Siapa orang awam yang tertarik kalau yang ngisi Ustaz Syafiq? Asal orang awam betulan, bukan pakai jubah-jubah ormas atau yang lainnya. Siapa yang tidak tertarik dengan keilmiannya kalau yang bicara itu Ustaz Firanda? Siapa yang tidak mungkin tertegun ketika yang bicara itu misalnya Muhammad Nuzul Zikri? Lalu kemudian orang lama-lama karena memang murni ini nggak punya jubah ormas, nggak punya jubah partai, lama-lama orang mengangguk, lama-lama orang berubah, lama-lama orang nanya misalnya, kenapa Ustadz kalau pakai celana kok cingkrang-cingkrang, kenapa Ustadz? Oh gitu Ustadz, oh itu pakai baju gamis, oh iya. Lama-lama mulai ganti bajunya. Ustadznya pakai baju apa? Mungkin karena sudah senang ditiru juga. Kayak saya pakai mospet, misalnya mospet. Ada nanti Ustadznya pakai baju apa, diikuti juga. Dia beli di mana Ustadz? Lama-lama, ini jadi mirip kan antara Ustadz dengan jamaah. Dulu Ustadz Abdurrahman, saya gemes juga ngomong. Dulu Ustadz Abdurrahman rahimahullah itu ngisi di masjidnya bapak itu bapak saya. Di sana, ya kan? Yang orang-orangnya memang pada dasarnya kokoan, celana panjang, isbal, peci hitam. Bukan salahnya Ustadz Abdurrahman yang kemudian ketika Ustadz Abdurrahman yang sering datang dengan baju jubah Pakistan atau terusan pakai peci yang mungkin bulat-bulat kayak punya antum yang putih-putih, kan dulu kan nggak ada begini. Ya. Lama-lama sebagian pengikutnya masjid itu yang tadinya koko dan celana panjang isbal ikut-ikutan juga. Di mana beli itu bajunya? Akhirnya ngikut juga, pakai jubah Pakistan, celananya di atas mata kaki. Gak lama ikut juga beli jubah, dipotong di atas mata kaki. Lama-lama bertanya, kenapa kita harus di atas mata kaki Ustaz? Oh karena hadisnya begini begitu. Akhirnya berubah. Lama-lama sebagian pengurusnya gerah. Kok di sini jamaah kita jadi terambil ya? Wah ini diambil oleh salafi. Ya, bukan Ustaz Abdurrahman yang mengubah, mereka datang, mereka yang ngundang. Ustadznya ceramah, lama-lama mereka mengikuti dan lama-lama mereka menerapkan. Akhirnya ketika penampakannya kok jadi mirip-mirip sama Ustadz Abdurrahman, lama-lama yang preman-preman juga kayak mirip-mirip Ustadz Abdurrahman, jamaah-jamaah mereka yang memang anggota-anggota ormasnya juga ternyata mirip-mirip Ustadz Abdurrahman, lama-lama dianggap salafi ini merebut masjidnya. Lama-lama dibubarkan. Soalnya merebut masjid. Padahal bukan merebut masjid. Memang orang berubah dengan sendirinya. Demi Allah saya ngomong gini sama masjid sono. Itu masjid perumahan. Itu kan masjid perumahan. Dibangun orang bersama. Developer, sumbangan masyarakat. Maka dulu yang menguasai Hizbut Tahrir. Yang paling banyak ngisi di sana Hizbut Tahrir. Salafi susah masuk. Sampai pada satu momen akhirnya Salafi mulai bisa masuk. Akhirnya lama-lama yang Salafi yang megang kajian-kajiannya. Saya ngomong sama yang pegang. Jangan mentang-mentang antum sekarang yang jadi takmir dan pegang dakwah, terus antum habisi semua. Kenapa? Karena kita harus tahu diri, bukan kita yang bangun ini. Kebetulan saja antum
jadi penduduk di sini dan antum yang jadi takmirnya sekarang. Jadi gimana Ustadz? Kalau menurut saya, Ustadz yang biasa dipakai dari ya, biarkan. Berapa biasanya jatahnya? Oh, setahun ada khutbahnya satu kali. Kasih. Biarkan masyarakat yang menilai. Oh, tapi bukannya Ustadz, itu nanti kita memfasilitasi kalau ada syubhat bagaimana? Saya katakan sekali lagi, kita ini bukan pemilik. Ini bukan milik orang salafi, ini milik masyarakat. Jadi kalau masyarakat meminta kepada antum, Ustadzku juga, kan kami yang bangun, kasih kesempatannya. Biarkan mengalir, masyarakat akan nilai sendiri. Keilmiahan itu nggak bisa dibohongi. Kata-kata lisan seseorang di khutbah Jumat, di kajian, itu tidak akan lebih dari ilmunya. Paling-paling nanti orang yang tidak upgrade ilmunya, dengan sendirinya masyarakat akan menolak. Dengan sendirinya orang akan bilang, dosa itu yang dibahas sabar syukur. Tiap khutbah sabar syukur. Tahun dulu sabar syukur. Ceramah tarawih sabar syukur terus. Bukan kita tidak suruh sabar syukur. Bosan. Ya. Saya beritahu juga lagi. Banyak bocoran ya. Itu masjid sebut juga. Masjid apa namanya itu? Jalan Minyak. Nah, di situ ada terbiasa di situ Ustadz salah satu partai ya. Mau nyebut kan gak enak, ya kan? Itu ada dia takmirnya, penduduknya, si mad'unya, memang pengikutnya, malah pesan kepada takmirnya yang sekarang pegang kebetulan manhaj salaf, dibilang kalau Ustadz Fulan enggak usah lah, bosan saya dari dulu dengerin dia, yang dibahas itu salafi aja, salafi itu aja, bosan ada ilmunya. Di masjid belakang kantor antum, gitu. Itu ada ketentuannya di situ, memang orang ya enggak suka sama ustadznya. Karena bagi dia bosan itu terus yang dibahas. Ikut Mia belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuh. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan dan misi? Jangan khawatir, bergabunglah bersama MIA. Dengan belajar di MIA, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Bentuk keadilan yang keempat, yang terakhir, manhaj salaf itu berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihi. Kepada orang yang memiliki syubhat sekalipun, apa yang tidak tampak, maka mereka tidak menuduh. Boleh diberi catatan dekat situ. Sebagai contoh, tidak menyebarkan masalah rumah tangga dai-dai lain, apalagi yang tidak jelas kebenarannya. Misalnya ada sebagian dai yang mereka punya syubhat dan sering mengajak kepada kebid'ahan. Misalnya dia terkenal karena dia sering masuk TV, kemudian dia tiba-tiba bercerai. Dan biasanya kalau diwawancari oleh wartawan, kadang-kadang tersebutlah apa-apa yang mungkin jelek dari pasangan. Maka manhaj salaf mengajarkan kepada pengikutnya untuk yang seperti itu tidak usah diurusi. Dulu ada seorang dai, salah satu yang paling top di Indonesia. Tiba-tiba ada muncul seorang perempuan mengaku dia adalah istri apanya lah. Ya. Yang ngurusin seperti itu nanti adalah infotainment. Adapun salafin tidak boleh, tidak ada urusan, karena itu urusan pribadi orang. Contoh yang lain, tidak mengulik niat-niat sebagian dai.
Misalnya dulu juga pernah ada ustadz yang sering tampil di TV, kemudian mau pergi ke sebuah kota, kemudian konon dia menerapkan tarif besar, lalu kemudian jadi masalah sama panitianya, akhirnya tersebar di infotainment, oh ini orang yang sempat ada ikhwan yang nulis gitu ya, maklum dai bukan manhaj salaf, karena kalau dai salafi tidak ada tarifnya ya. Sedangkan yang bukan salafi itu memang begitu, orang-orang yang mengejar dunia. Kalimat-kalimat seperti itu tidak boleh kita sebut-sebut, karena kan itu urusan hati. Urusan hati, urusan orang yang tersembunyi antara Allah dan dia saja. Pernah dengar kisah Usama bin Zaid, sahabat Nabi? Di medan peperangan ada orang yang sudah sedikit lagi ditebas kepalanya. Orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Dia bilang, ini paling la ilaha illallah karena supaya tidak mati aja. Ditebas beneran. Sampai di telinganya Nabi marahi berulang kali. Apa kamu sudah belah dadanya? Apa kamu sudah belah dadanya? Diulang-ulang sama Nabi sampai jadi menyesal dia melakukan itu, terngiang-ngiang di telinga, sakit di dada karena dimarahi Nabi. Karena Nabi maunya orang ini kan zahirnya adalah muslim, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, harusnya tidak boleh ditebas kepalanya. Itu menunjukkan kepada kita untuk urusan dalam hati itu biarkan saja sang dai. Dia mau pasang tarif kah, dia mau pasang apakah, mau 1 jam 70 juta, urusannya orang ya. Kata penulis, syariat mewajibkan kita untuk berpegang apa yang nampak ya. Adapun yang tidak nampak, maka kita tidak disuruh oleh Allah untuk menggalinya. Inilah manhaj salaf yang adil dan benar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhilah dari kalian prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu isinya dosa. Maka kita sebagai seorang muslim, terlebih lagi mengatakan diri bermanhaj salaf, mengikuti kajian sunnah, kajian salaf, maka kepada orang yang berbeda dengan kita dari sisi manhaj ya, maka tidak boleh bagi kita untuk berlaku tidak adil seperti yang saya sebut-sebut tadi, seperti mengejek fisiknya, mengganti namanya dengan nama-nama yang jelek, menyasar ke urusan pribadinya, membongkar aibnya ya. Kemudian menyebarkan masalah tentang dirinya yang tidak jelas kebenarannya. Wallahu a'lam. Satu lagi, di sini saya telanjur contoh. Ini khusus lagi buat kita, terutama lagi yang sudah lama ngaji. Termasuk keadilan bagi orang yang bermanhaj salaf adalah kalau teman menasehati, maka diterima meskipun dia baru ngaji. Sebagian orang karena merasa dia lama ngaji, maka dia merasa dia lebih hebat dan tidak bisa dinasihati. Lantaran yang menasihati ini paling ilmunya tidak seberapa karena baru ngaji. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan. Ana dan istri ada usaha jualan karpet sajadah. Setiap Ramadan dan Lebaran ada pesanan hampers hadiah. Di bulan Desember ini ada pelanggan juga minta hampers buat Natalan. Apakah boleh? Ini kan dia jualannya karpet dan sajadah kan? Ya kan, dia jualan sajadah ya. Dia minta untuk dibuatkan hampers buat Natalan. Bolehkah? Menurut saya boleh. Kalau memang isinya sajadah, tapi nanti di luar dituliskan semoga cepat masuk Islam. Nah gitu aja. Kan soalnya dia jualannya sajadah. Coba kalau dia bilang saya usahanya buah. Ada minta dibuatkan hampers Natalan. Saya pikir kalau hampers Natalan isinya buah, ya buat Natalan, maka hukumnya haram. Tapi ketika dia bilang ini sajadah,
mau dikasih ke orang Nasrani, kira-kira buat apa? Ya buat sholat. Maka sekalian saja ditulis, semoga Allah memberimu hidayah. Kalau memang berani, ya, lakukan saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.